Selamat siang untuk kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita diberikan kesehatan. Baiklah, yang saya hormati Bapak Brigadir Jenderal Edi Hartono dari Ya Pak, BNPT, terima kasih Pak Nasim. kemudian, Terima kasih Pak. ya, kemudian Bapak Dedi Mauris, ya, salam kenal. Ya, selamat siang semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan ya berkenaan dengan mencegah radikalisme di kalangan milenial ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang saya upayakan singkat ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama radikalisme mudah masuk kepada anak-anak milenial? Nah, sebelum membahas tentang apa yang menjadi penyebab utama anak-anak milenial mudah terpapar paham radikalisme, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya mungkin nanti lebih banyak berbicara radikalisme dalam perspektif agama Islam. Karena memang kapasitas saya sebagai ustadz ya atau guru agama. Nah, saya sedikit ingin menceritakan pengalaman dahulu ketika saya masih remaja ya, ketika masih duduk di sekolah SMA ya. Karena pada dulu juga saya sering ikut kajian-kajian ini. Nah ini, waktu itu yang saya alami ketika tinggal di Bekasi Timur, ini kisah nyata ya yang saya alami. Tahun 1998 sampai 2000, ketika saya masih SMA, saya waktu itu SMA-nya di SMA Tambun ya, Bekasi. Nah terus terang saya pada saat itu sudah masuk dalam kategori terpapar sebenarnya. Terpapar virus radikalisme. Dan mungkin sedikit lagi bisa menjadi teroris. Kenapa? Karena pada saat itu saya sudah mulai ikut-ikut latihan bela diri. Ya. Saya masuk dalam kelompok yang namanya Pasukan Tentara Ababil. Yang pada saat itu rencananya akan dikirim ke negara Afghanistan. Yang mana pada saat itu sedang bergejolak ya, perang antara Sunni dan Syiah. Nah, apa pemikiran saya waktu remaja saat itu? Ketika itu saya berpikir bahwa keyakinan dan pemahaman yang saya anut ini adalah yang paling benar. Sedangkan orang lain itu saya anggap salah ya. Kami di pengajian itu anggap banyak yang tidak menjalankan syariat agama, terutama agama Islam ya. Nah, mula-mula tertanam di dalam pikiran saya melalui pengajian itu bahwa saya merasa sudah mengamalkan syariat, Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Nah, sementara umat Islam lainnya saya anggap banyak yang sesat, mengamalkan bid'ah, ya, tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian mengamalkan amalan khurafat, syirik, dan lain sebagainya. Dan kemudian pemikiran berikutnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz radikalis itu kepada saya, bahwa kondisi umat Islam saat ini sedang terzalimi. Jadi selalu digambarkan narasi di dalam video-video itu bagaimana umat Islam terzalimi di Afghanistan, di negara-negara lainnya ya, termasuk juga di Indonesia ya katanya. Nah, di dalam narasi itu disebutkan apa? Siapa yang menzalimi itu? Yaitu konspirasi global Yahudi dan Nasrani. Katanya yang tidak menghendaki agama Islam ini bangkit. Ya, benar tidaknya kan tidak terbukti, tapi dulu ya seperti itulah gambarannya bahwa Islam dalam kondisi terzalimi. Lalu katanya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini katanya bekerja sama dengan pemerintahan yang dianggap togut, kafir ya. Sehingga wajib kita jihad ya melawan orang-orang seperti itu. Nah, tapi sekarang ya saya berpikiran bahwa dulu itu ternyata saya begitu polosnya dan begitu naifnya ya. Semudah itu saya meyakini sumber dari pengajian yang salah. Tetapi saya anggap ya yang salah itu tadi dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, oleh karena itulah menurut saya perlu membuka wawasan ya.
kita harus banyak membaca dari berbagai sumber. Sehingga pemahaman kita itu menjadi luas. Kemudian kita juga harus bergaul dengan berbagai latar belakang, bermacam-macam suku dan agama. Terutama di Indonesia ini, ya, beragam suku dan juga agama. Sehingga supaya kita mengerti bahwa yang hidup di muka bumi ini bukan hanya satu macam agama saja. Bukan hanya satu macam etnis saja, tetapi sangat-sangat beragam. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, penyebab utama radikalisme itu mudah masuk di kalangan milenial, menurut saya, adalah kurangnya wawasan keagamaan dan juga kurangnya wawasan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap merasa paling benar sendiri, merasa paling suci, orang lain salah. Nah, jadi dua sebab inilah yang menjadi faktor orang yang bersikap, ya. Pertama intoleransi, kemudian lebih tinggi lagi radikalisme, kemudian yang terakhir ketahapan terorisme. Nah, itu menurut pengalaman yang saya alami. Nah, orang yang kurang dalam wawasan keagamaan dan juga wawasan kebangsaan, nah ini sekarang banyak sekali guru agama yang salah ajar. Ini saya teliti. Ciri-cirinya itu mudah saja, ya. Kalau dia itu gemar menyalah-nyalahkan golongan lain, mudah mengatakan sesat dan kafir kepada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka itulah tahapan intoleransi. Lalu kemudian menjadi radikal, lalu sedikit lagi menjadi teroris. Nah, tentu saja kita, ya, dalam meyakini agama yang kita anut, ya, sebagai agama yang benar, itu boleh dan memang justru harus supaya keyakinan kita kuat. Tetapi kalau sudah menganggap diri paling benar dan paling suci, kemudian menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, nah ini salah satu ciri, ya, tahapan, nah itu terbuka, ya, orang itu untuk menjadi teroris. Jadi hadirin sekalian, kalau ada guru agama yang mengajarkan tentang ketakutan-ketakutan dan rasa kebencian terhadap sesama, maka itu layak untuk kita tinggalkan. Kenapa? Karena ketakutan dan rasa kebencian itu bukanlah sifat dasar kita sebagai manusia, tetapi itu sesuatu yang diajarkan. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa orang yang mengajarkan itu, ya, rasa ketakutan, kebencian, itu sudah kehilangan rasa cinta. Kemudian perlu juga adanya wawasan kebangsaan. Artinya setiap kita ini sebagai warga negara harus kita itu mencintai bangsa kita sendiri, negara kita sendiri. Karena mencintai negara itu adalah bagian dari iman. Itu ada hadisnya, ada dasarnya. Jadi kalau ada guru atau tokoh agama yang mengajarkan membenci berlebihan kepada pemerintah, itu juga salah satu ciri-cirinya. Ya, kita tidak sepakat dengan pemerintah boleh, tidak suka dengan pemerintah boleh. Tetapi kalau sudah membenci dengan berlebihan, nah itu udah ciri-cirinya. Kemudian didoktrin bahwa katanya hormat bendera itu haram. Itu saya alami dulu. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu katanya produk kafir. Pemerintahan ini tagut, kafir, dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti inilah sebenarnya bibit-bibit radikalisme yang selangkah lagi menjadi teroris. Bahkan mereka rela, ya, melakukan bom bunuh diri yang katanya diyakini sebagai jihad. Nah, ini pemahaman yang sangat salah. Kemudian mengenai pemahaman agama, ya, di kalangan milenial. Kalangan milenial saat ini bukan hanya kurang akan pemahaman agama kalau menurut saya. Bahkan walaupun beragama juga banyak yang berwawasan sempit. Jadi kalau pakai kacamata itu dia taunya hanya kacamata dia saja. Memandang sesuatu itu menurut sudut pandang dia sendiri. Tidak pernah mau menggunakan sudut pandang orang lain. Tidak pernah mau melihat dengan kacamata orang lain. Sehingga merasa benar sendiri. Nah, ini wawasan sempit. Ya siapa tahu kacamatanya sudah tidak cocok, plus minusnya, ya. Sehingga kita perlu, ya, menggunakan sudut pandang orang lain.
Nah, tujuan dari agama itu sendiri adalah membimbing kita, meningkatkan akhlak kita, dan meningkatkan kerohanian kita. Makanya semua agama itu adalah prinsipnya mengajarkan habluminallah wa habluminannas. Itu di dalam Islam seperti itu. Bahwa hubungan kita dengan sesama manusia harus baik, ya, hubungan kita dengan Allah Ta'ala harus baik. Dua-dua ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi bohong sekali apabila ada orang mengatakan, saya orang beriman, saya orang bertakwa, tetapi hubungannya dengan sesama manusia, dia berlaku zalim. Dia tidak baik terhadap tetangganya. Dia menyakiti saudaranya. Dia membunuh saudaranya yang tidak berdosa. Nah, tujuan kehidupan kita, kalau menurut agama-agama, sebenarnya adalah tujuannya yaitu kepada Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, ya, kita harus mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, dan pasti kita juga akan kembali kepadanya. Jadi agama-agama itu hanya merupakan, kalau menurut saya, sebagai sarana kendaraan untuk menuju kepadanya. Nah, jadi kendaraan apapun ya yang kita naiki, yang sangat terpenting itu adalah bagaimana kita sampai ke tujuan itu. Misalnya kalau kita pergi ke Jakarta, yang umpamanya dari Medan ya, saya lagi di Medan ya, kita mau ke Jakarta bisa naik pesawat ya, kendaraan udara, bisa kita naik kendaraan laut, bisa juga kita naik kendaraan darat. Nah, jadi kita mau lewat beragama mana saja, boleh-boleh saja. Yang penting itu berbuat kebaikannya. Kenapa? Al-Quran mengklaim, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kata Al-Quran, kata Allah Ta'ala, niscaya dia akan dapat balasan, walaupun sebesar biji sawi. وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun sebesar biji sawi, dia pun akan mendapatkan balasannya. Jadi tidak dilihat di sini agamanya apa-apa, tetapi siapapun itu akan ada balasannya. Kalau dia berbuat baik akan dapat balasan, dia berbuat keburukan pasti akan dapat balasan. Nah, jadi mau naik kendaraan darat, mau naik kendaraan laut, udara, silahkan. Yang penting sampai ke tujuan. Atau tidak mau naik kendaraan bisa juga. Ya, mau jalan kaki ke Jakarta ya mungkin entah kapan sampainya, atau bisa mati duluan ya. Nah, jadi seperti itu. Orang tidak mau, saya tidak maulah ikut agama ini, ikut agama itu. Akhirnya tidak beragama. Ya, manusia bebas-bebas saja dalam memilih agama dan memilih keyakinan. Nah, walaupun bagus kendaraan yang kita tumpangi, kalau perilaku kita itu tidak mematuhi peraturan keselamatan penumpang, apalagi kita ugal-ugalan, ya kita juga akan celaka juga. Walaupun di dalam Islam, walaupun dia sholat juga, ya dia bisa celaka juga. Apa kata Al-Quran dalam surah Al-Ma'un? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Coba, orang yang sholat juga bisa celaka. Apa? Allazina hum an sholatihim sahun. Yakni orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi sholat hanya sia-sia. Nah, jadi jangankan mau yang di luar Islam. Di Islam sendiri pun ada klaim seperti itu. Bayangkanlah. Jadi kita harus berpikir. Nah, jadi di sini bukanlah salah kendaraannya kalau menurut saya, tetapi tergantung kepada penumpangnya itu sendiri. Pada hakikatnya tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Tidak ada yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Kita ketahui ajaran Buddha Siddhartha Gautama itu sangat luar biasa. Ajaran Sri Krishna juga sangat luar biasa. Ajaran Abraham ya, atau Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus Kristus juga sangat-sangat luar biasa. Ya. Ajaran kasihnya. Termasuk juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang mengetahui hakikat agama yang sebenarnya, itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian, bagaimana kita mencegah ya radikalisme ini terhadap anak-anak milenial ini? Ya, saya untuk di Provinsi Sumatera Utara sendiri, khususnya di Kota Medan, kami para tokoh lintas agama ini sering mengadakan acara pertemuan. Ada satu wadah yang namanya Kopi Toleransi. Kami biasanya sambil ngopi santai, bersilaturahim, lalu berdiskusi, ya, ramah tamah, tidak ada debat-debat ya, merasa paling benar sendiri, tidak ada. Kami bertemu bukan untuk berdebat, tetapi untuk saling mengetahui, mengerti, memahami. Ya. Kemudian
Kami juga saling mengunjungi antar umat beragama. Dan kami bekerja sama juga dalam bidang sosial seperti donor darah bersama, pembagian sembako bersama, dan lain-lain. Nah, sore ini kami melakukan kunjungan ke gereja ya. Nah, di sana untuk silaturahim, kemudian bagi-bagi sembako juga. Nah, jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang, itu sangat-sangat betul sekali. Jadi kalau kita tidak kenal orang, biasanya kita itu tidak peduli, bahkan cenderung berburuk sangka. Tetapi kalau kita sudah kenal, oh ini kawan saya dari Buddha, ini kawan saya dari Kristen, ya kita akan saling memahami. Bahkan kita saling mencintai, ya, saling menyayangi, tidak ada rasa kebencian. Nah, oleh karena itu, virus toleransi ini harus dibangun, ya, di grassroots, ya, dan juga disebarkan seluas-luasnya untuk menangkal intoleransi dan radikalisme. Nah, ada satu pendapat yang sangat bagus ini yang saya renungkan, ya, yakni semestinya orang-orang harus menyampaikan keindahan agamanya masing-masing. Jadi bukan menyampaikan keburukan agama-agama lain. Karena apa? Menyalahkan agama lain berarti ia tidak mempunyai argumen untuk membela agamanya sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, berkenaan dengan apa yang kalangan milenial harus lakukan supaya tidak terpapar paham radikalisme ini, menurut saya jawabannya itu sebenarnya simpel. Gunakanlah akal sehat. Karena kita sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Tuhan, ya, diberi hati nurani, diberikan akal, supaya kita berpikir dan memahami, merenungkan, ini benar apa tidak? Ya? Bom bunuh diri ini benar apa tidak? Menyakiti orang lain ini benar apa tidak? Nah, di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala tatazakkarun, apakah kamu tidak merenungkan? Jadi ayat-ayat ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sungguh orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi agama itu bertujuan supaya manusia menjadi baik, bukan menyuruh untuk menjadi buruk atau berbuat buruk. Coba kita gunakan akal sehat dan nurani kita. Ya. Apakah kalau orang ngebom bunuh diri itu perilaku yang baik atau perilaku yang jahat? Pasti hati dan akal nurani kita, ya, hati nurani kita mengatakan ini tidak benar. Artinya, kalau ada orang yang mengajarkan untuk berbuat sesuatu keburukan yang mana sangat bertentangan dengan akal sehat dan nurani kita, maka pasti itu suatu ajaran yang salah. Jadi kalaupun dia melandasi perbuatan buruknya itu dengan mengutip dalil-dalil agama, pasti dia salah dalam memilih guru agama. Salah di dalam menggunakan dalil-dalil agama. Orang-orang seperti ini adalah kaum-kaum tekstual, ya. Tidak kontekstual. Mereka kurang, ya. Itu banyak sekarang disebut sumbu pendek. Ya. Nah, terakhir saya mengutip kata-kata dari Yesus sendiri berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kemudian Buddha juga mengajarkan kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Di dalam kitab Dhammapada ayat 5. Jadi hadirin semuanya yang saya hormati, saya rasa inilah dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, saya coba jawabnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.